posisi Sinuhun dipastikan wonten keraton napa dos pundi niki Kanjeng? Sinuwun berada di keraton pada kondisi sehat dan Sinuwun selalu memantau perkembangan situasi baik secara langsung jadi lewat CCTV di kawasan keraton maupun secara tidak langsung lewat pelaporan-pelaporan dari badannya Sinuwun atau orang-orang yang mendapatkan tugas dari Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun. Beliau sangat prihatin, beliau menunggu pemerintah untuk bisa membackup beliau secara proporsional, secara hukum maupun dan lain sebagainya. Gitu. Menika Sinuhun dalam kondisi sehat nggih? Nggih. Nggak merasa takut Kanjeng? Khawatir? Ya itu tadi, Sinuhun merasa terganggu. Sinuhun merasa terganggu. Gitu. Masih Dan ada. Sinuhun merasa prihatin juga ketika abdi dalem atau sentononya mendapatkan perlakuan seperti itu. Tidak bisa melaksanakan tugas, arahan dawuh dari beliau, maupun dapat gangguan secara fisik maupun non fisik seperti itu. Kalau anggota kepolisiannya masih melekat ke Sinuhun nggak ini untuk pengamanan yang kemarin di 4 atau 6 orang itu anggota polisi Kanjeng? Masih ada. Berapa personel Kanjeng? Sekitar 6 ya. Oh itu yang masih kemarin terakhir itu nggih, setelah rame-rame kemudian direspon Pak Kapolresta terus ditempatkan 6 personel itu nggih? Iya, akan tetapi ya tetap kita ada kesulitan untuk mengakses tempat-tempat di kawasan Keraton Kasunanan Surakarta gitu. Kalau kita paksakan, yang 6 kan berjaga di Palerman atau kediamannya Sinuwun gitu. 6 orang ini berarti khusus untuk Sinuwun nggih, 6 polisi ini nggih? Ya sebenarnya enggak khusus untuk Sinuwun, akan tetapi kalau cuma 6 kawasan keraton 75 hektar gimana Mas? Ya, maka kita prioritaskan untuk menjaga beliau gitu. Oh sebenarnya 6 ini umum untuk keraton, cuma karena arealnya luas sehingga difokuskan ke Sinuwun saja nggih, 6 personel ini nggih. Nggih. Siap, tapi situasi seperti ini kan nggak bisa terus-terusan seperti ini gitu. Sinuwun merasa sangat terganggu, kita menunggu gitu loh. Sinuwun sah, legal secara hukum maupun hukum positif, hukum pemerintah maupun hukum adat gitu loh. Tapi mereka analoginya dibolak-balik seperti itu. Tidak pernah ada dalam sejarah dalam keraton ada ormas kok bisa ormas atau perkumpulan yang bisa melampaui raja, melampaui dawuh-dawuhnya raja. Dan kalau ada ormas atau perkumpulan dalam keraton harus seizin raja untuk membuat itu. Kan di kawasan keraton jelas siapa pemimpinnya. Jelas itu ada undang-undangnya, ada kepresnya, ada peraturan menteri dan lain sebagainya. Keputusan menteri dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan hukum dari pemerintah Republik jelas posisinya adalah menguatkan Sinuwun. Ada maklumat juga dari Pak Gubernur ke-12 saat itu, ada piagam kedudukan dari Bung Karno saat itu selaku Presiden Republik Indonesia dan lain sebagainya. Itu jelas kok gitu. Yang saya herankan kenapa situasi seperti ini seakan-akan dilakukan pembiaran pertama, seakan-akan ini adalah konflik internal keluarga. Jadi memandangnya keraton dipersempit, ini hanya konflik antara keluarga, adik kakak, anak dan ayah dan lain sebagainya, atau keponakan dengan Pak D atau Om. Kok dipersempit seperti ini gitu. Ini keraton secara kelembagaan. Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai penyangga pilar budaya Jawa dan salah satu penyangga pilar budaya nasional. Ini akan sangat berbahaya sekali ketika pembiaran-pembiaran seperti ini nanti akan menjadi patron yang buruk bagi kelangsungan kebudayaan di Indonesia. Ada banyak keraton-keraton di Nusantara ini. Dan nanti ketika kerabat keraton tanpa seizin raja atau pemimpin adat yang sah membuat sebuah ormas
dan ormas tersebut bisa menyetir masuk ke ranah adat yang privat di bawah kekuasaan dari pemimpin atau raja gitu loh. Ini sangat berbahaya sekali. Dan PB12 itu jelas nggak ada yang namanya perkumpulan atau lembaga yang melampaui kedudukan raja, semua manut taat tunduk pada dawuh raja. Dari awal setiap saya masuk ke sini, keluar lagi, masuk ini, saya kan selalu yang saya sampaikan, saya ingin ketemu Sinuwun gitu. Karena saya kan tahu persis keadaan Sinuwun. Oh, saya itu Sinuwun sakit tuh ya, saya sama almarhum Mbak Himbo itu, Mbak Yundari itu yang ngurusi bolak-balik ke Jogja itu. Jadi tahu persis gitu. Dan keadaan kemarin yang terakhir saya melihat mau tindak jagong Pak Jokowi itu. Kebetulan sekali saya loh kok lewat di Madungan, ini mau ada tamu siapa ya, saya pikir. Saya tanya, ternyata Sinuwun mau tindak jagong. Saya lihat aja. Ya keadaannya kan udah payah sekali gitu. Udah mau naik ke mobil saja udah diangkat-angkat dan sudah nggak bisa bicara sama sekali, gitu aja gitu. Nah sekarang ini yang paling utama kami tunggu itu kapan Sinuwun memanggil kita semua. Kalau perlu tidak hanya saya yang ada di LDA, gusti-gusti yang lain itu dipanggil di kelompok kewong. Beliau kan anak laki-laki tertua dan beliau yang menjadi pengganti bapak kami gitu. Jadi ya udah, ayo tak kelompokke omongan gitu. Tapi karena memang Sinuwun sudah nggak bisa ngomong kan, jadinya repot kan. Nah dari ketidakbisanya Sinuwun bicara, terus sudah nggak bisa jalan, itu dimanfaatkan terutama orang-orang yang paling dekat dengan Sinuwun, selalu mengatasnamakan Sinuwun. Dawuhnya Sinuwun. Nah kalau dawuhnya Sinuwun mau ini melenceng dari paugeran, ini yang kami tidak mau gitu. Nah itu yang nanti kalau diterus-terus ya rusak. Jadi kemarin itu momen yang sudah kehendak Allah dan pastinya kersane yang gitu. Saya harus masuk lagi secepatnya untuk menyelamatkan. Nanti tujuan